Simposium 4 akan dipandu oleh moderator yang sudah berhadir bersama kita, yang terhormat Dr. Idewa Gede Basudewa, spesialis kedokteran jiwa. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae singkat beliau terlebih dahulu. Dr. Idewa Gede Basudewa, spesialis kedokteran jiwa, lahir di Yogyakarta pada 2 Agustus 1962. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UNUD pada tahun 1988 dan melanjutkan dokter spesialis kedokteran jiwa pada tahun 2005. Kemudian beliau pada tahun 2018 menjadi dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Islam Al-Azhar, Mataram, Fakultas Kedokteran Warma Dewa, dan Fakultas Udayana. Dan pada tahun 2022 menjadi Ketua Pusat Studi Kesehatan Pariwisata pada FK Unizar Mataram. Langsung saja saya persilakan kepada moderator dengan hormat. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Yang saya hormati dan saya terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan, dan juga yang saya muliakan, saya banggakan peserta webinar acara Studium Generale 2022. Saya diminta untuk memandu acara yang kedua, yang tadi sudah begitu meriahnya, dan jam sudah menunjukkan jam 11 lebih 10 kalau di Bali. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dua narasumber yang akan membahas tentang bagaimana kita mengatasi bencana, dan kita pahami sekarang, pada saat sekarang juga kita masih dalam situasi disebut dengan kedaruratan bencana non alam yang menimpa kita berupa pandemi COVID, dan tentu juga hari ini kita akan mendengarkan dua pembicara yang sudah mumpuni. Saya akan bacakan dulu bagaimana kurikulum vitae beliau. Pertama, Dr. Cokorda Bagus Lesmana, SPKJ K. Mars Consultants. Beliau lahir di Denpasar 4 Maret 1976, menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma untuk dokter umum dan menjadi spesialis jiwa tahun 2005. Selanjutnya beliau menjadi konsultan khusus di komunitas di Kolegium Psikiatri Indonesia tahun 2015 dan menyelesaikan pendidikan magister rumah sakitnya di UI tahun 2015, dan menjadi sebelumnya tahun 2012 mencapai gelar tertinggi akademik. Beliau posisinya sekarang associate professor, tentu juga menjadi member beberapa grup seperti World Psychiatric Association, Ekologi Psikiatri dan Mental Health Section, termasuk juga organisasi Indonesian Psychiatric Association, profesor, dan juga ternyata seorang penggemar fotografer. Sudah kita lihat meskipun muda tapi banyak prestasi, salah satunya menjadi International Fellow American Psychiatric Association 2015, Young Investigator Travel Award, Australian Schizophrenia, Asian Schizophrenia 2013, dan Best Oral Communication, Biologic Psychiatry, Psychopharmacology Division of IPA 2013, Bronze Medal Journalistic Photo Print, Salon Foto Indonesia 32 tahun 2011. Dan juga sebagai penulis, beliau juga memiliki High Index Scopus 8. Nah, itu beliau. Selanjutnya untuk Dr. Albert Maramis yang kita kenal juga adalah seorang Dr. Albert. Beliau guru saya ini, beliau sangat senior, dan bicara tentang kebencanaan, beliau ini sangat mumpuni dan jadi guru kita juga, guru saya juga. Lahir tahun bulan April 1959, lahir di Surabaya. Beliau menikah dengan satu putra, pengamat kedokteran di Airlangga dan psikiatri juga di Airlangga. Pengalaman beliau khususnya sebagai konsultan di luar negeri, beberapa posisi, termasuk waktu itu di Filipina, WHO, dan kemudian beberapa posisi beliau sebagai guest lecturer psikiatri, dan kemudian di organisasi juga beliau sangat aktif untuk seksi psikiatri komunitas, termasuk papernya beliau sangat produktif, tulisan beliau di internasional dan nasional, khususnya yang menyangkut tentang kebencanaan, luar biasa sekali. Jadi tidak salah
beliau akan membawakan sebuah sistem penanganan sistem kesehatan khususnya tanggap darurat jadi kekinian. Beliau banyak menulis di forum internasional dan juga di nasional. Dan tentu yang paling penting pengalaman respon bencana beliau, khususnya terkait pembicaraan ini, beliau menangani berbagai problem bencana yang dibuat oleh manusia maupun dibuat oleh alam. Karena itu tidak ragu lagi, biar waktu tidak banyak, saya kembalikan pertama kepada Dr. Cok Bagus Lesmana untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara moderator Dr. Ridha Gede Basudewa yang sudah memperkenalkan kami untuk sesi kali ini. Yang terhormat para guru besar, senior, dan teman sejawat lainnya, izin untuk share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah terlihat nih, Dr. Basudewa. Ya, tinggal dimaksimalkan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita membicarakan mengenai kesehatan jiwa dan bencana, ini memang perlu kita banyak belajar. Artinya, meskipun secara sejarah menunjukkan Indonesia sendiri merupakan daerah yang boleh dikatakan sangat bersahabat dengan bencana, tetapi secara keilmuan, kemudian secara berbasis bukti, kita masih perlu banyak belajar. Karena dinamika perubahan, kemudian juga keilmuan, kemudian juga teknologi yang membuat kita perlu untuk beradaptasi. Dari data memang menunjukkan tidak ada negara yang terbebas dari bencana. Di seluruh dunia, semua memiliki kerentanan tersendiri dalam menghadapi bencana. Nah, dan di sini juga kita lihat Indonesia hitam, ya, sangat hitam titik-titik yang terjadi, menunjukkan memang kita seharusnya siaga dan seharusnya untuk memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana untuk melakukan proses recovery-nya sendiri. Karena setelah terjadinya bencana bukan berarti permasalahan selesai. Tahun 2001 merupakan tonggak di seluruh dunia untuk melihat secara berbeda konsep bencana itu sendiri dan bagaimana menanganinya. Utamanya ketika terjadi serangan teroris di New York, sehingga banyak psikolog di seluruh Amerika membuka kembali textbook mereka untuk beradaptasi dan bagaimana merespon bencana secara berbeda. Kita di Indonesia tahun 2002, hal ini terjadi di Bali, menjadi kejadian pertama yang membuat mata dunia melihat kenapa pulau yang dikatakan pulau surga, pulau yang penuh kedamaian, harus menghadapi sesuatu yang boleh dikatakan sangat mengancam kehidupan masyarakat dan budaya setempat. Sehingga cara kita berespon pun menjadi perhatian seluruh dunia bagaimana menghadapi kekejaman. Kemudian 2004 berlanjut di Aceh, tsunami yang membuat hampir seluruh Aceh hilang, ya. Dan begitu banyak korban jiwa, lebih dari 200.000 dilaporkan, sehingga kita juga menjadi bertanya bagaimana kesiapan kita menghadapi semua permasalahan ini. Apa yang harus dilakukan? Dan dari semua yang terjadi ini memang kita terus belajar menghadapi permasalahan ini. Dan tahun 2011 kita belajar banyak dari Jepang, negara maju yang juga tidak terlepas dari bencana. Meskipun mereka telah menyiapkan segalanya, tetapi tetap ada kendala yang harus mereka hadapi dan adaptasi yang harus mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat secara definisi, apa yang dimaksud dengan bencana itu? Jadi bencana itu adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan, baik secara ekologi, hilangnya nyawa manusia, penurunan kesehatan, dan lain kesehatan dalam skala yang cukup untuk memerlukan tanggapan luar biasa dari luar komunitas atau wilayah yang terkena dampak. Sehingga ini membuat kita memikirkan bahwa dampaknya tidak hanya bagi lokal saja, tetapi memerlukan bantuan tentunya dari luar komunitas atau wilayah yang terdampak. Dan kita harus menyadari bencana akan menjadi bagian penting dari sejarah kita dan akan menjadi bagian dari masa depan kita.
Jadi kita tidak bisa melupakan, oh sudah terjadi, sudah selesai, masyarakat sudah kembali, kemudian melupakan apa yang kita lakukan sebelumnya, apa yang menjadi kendalanya, dan apa yang menjadi sukses story dari upaya yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita lihat membandingkan bencana alam dengan manusia, ternyata memang memiliki perbedaan dalam hal misalnya sense of safety yang ditimbulkan, kemudian intentional, kemudian juga secara lokal apa yang terjadi, tingkat ketakutan yang ditimbulkan antara yang natural dengan kemudian yang dibuat oleh manusia, sampai kepada bagaimana kalau sekarang kita lihat dunia sosial media membuat adanya hoax atau berita-berita yang terkesan membesar-besarkan, tetapi kemudian ternyata tidak terjadi di tempat tersebut. Nah, itu juga menjadi suatu tantangan ketika kita menghadapi sebuah bencana. Jadi tidak serta-merta semua menangis, tidak serta-merta semua kemudian mencurahkan hati mereka untuk membantu. Banyak juga yang mengambil kesempatan di tengah penderitaan orang lain. Siapa yang terdampak oleh bencana? Kalau kita lihat tadi gambaran yang begitu masif, begitu besar yang ditimbulkan, terpaksa kami menyatakan dengan menyesal bahwa tidak ada yang terbebas dari bencana. Semua orang akan terkena. Tidak ada orang yang melihat bencana tidak akan tersentuh. Jadi walaupun kita tidak berada di tempat tersebut, tapi kita mendengar berita, melihat kejadian tersebut, maka secara tidak langsung kita akan terdampak. Dampaknya ada yang bersifat segera, ada yang bersifat jangka panjang. Ini yang harus dipahami. Jangan menganggap, oh saya hanya melihat saja, kemudian melupakan dampak yang ditimbulkan untuk jangka panjang. Kalau dilihat dari population exposure model yang dimunculkan oleh The Wolf tahun 2000, ini kita bisa membagi di mana berada di ground zero, kemudian epicentrum keluar, sampai kepada yang bersifat komunitas, yang hanya terekspos melalui media. Jadi kekuatan yang ditimbulkan dari suatu bencana itu semakin jauh dari tempat bencana, memang semakin sedikit, tetapi bukan berarti tidak terdampak. Hal lain yang juga perlu kita pelajari adalah ada fase respon terhadap bencana. Ini yang banyak juga tidak kita pahami, kita hanya melihat event tersebut, kejadian tersebut, tetapi melupakan bahwa ada proses panjang yang terjadi. Sering yang kita alami adalah setelah kejadian akan muncul semacam heroisme. Setelah shock, denial, kemudian merasa ini bahwa tidak seharusnya terjadi, tidak benar terjadi. Tapi kemudian akan muncul semacam kekuatan untuk bangkit, ada semacam heroisme, kemudian keinginan untuk berkorban, ada optimisme, bahkan merasa bahwa ini akan berakhir. Habis gelap terbitlah terang, kemudian bencana akan segera berakhir dan sebagainya. Tetapi hal yang kita lupakan bahwa akan muncul rasa lelah, stres, rasa marah, rasa kesedihan, kehilangan, itu muncul belakangan. Yang kemudian menjadi sebuah fase untuk terjadinya sebuah recovery. Nah, recovery inilah yang sering kita kemudian abaikan. Karena sudah selesai, kemudian sudah kita melewati masa tersebut, masa recovery ini ternyata bukan setahun, 2 tahun, bahkan memerlukan fase yang cukup panjang. Nah, ini yang sering kita abaikan, sehingga muncullah kemudian banyak psikopatologi. Disinilah kemudian kita baru menyadari bahwa dampak bencana itu tidak hanya saat kejadian atau setelah kejadian, tetapi cukup panjang waktu yang ditimbulkan. Ada anniversary kemudian yang akan trigger, karena setiap tahun akan dirayakan, ini baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. Nah, ini kami lihat dari penelitian yang kami lakukan bersama Dr. Basudewa juga tahun 2008 terkait bom Bali pertama. Jadi kami mempelajari ternyata 2 tahun dibutuhkan terjadinya lonjakan kasus bunuh diri. Jadi setelah
kasus itu ditangani dengan baik, artinya pelaku bom bunuh diri itu ditemukan, kemudian disidangkan dan diputuskan, masyarakat kemudian merasa pariwisata mulai pulih dan menganggap tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tetapi ternyata kami mencatat justru 2 tahun setelah kejadian itu, angka bunuh diri tertinggi terjadi di Bali selama, bahkan catatan kami sampai sekarang, selama 2 dekade. Nah, ini menunjukkan bahwa bencana itu sangat masif dampaknya dan berkepanjangan. Kita tidak mengetahui untuk COVID ini ya. Tadi juga sudah sempat disampaikan, di tengah ketidakpastian. Ini sudah 2 tahun. Bom Bali hanya 1 hari, dan dalam hitungan bulan sudah selesai. Tapi pandemi dalam hitungan 2 tahun belum selesai. Kita bisa bayangkan tidak hanya terjadi ledakan mungkin kasus bunuh diri, tetapi akan terjadi tsunami bunuh diri. Ini yang kami khawatirkan. Nah, reaksi terhadap bencana ada yang akut dan ada yang kronis, tetapi semua akan mempengaruhi perilaku, emosi, kognitif, fisik, dan interpersonal. Dan ini yang perlu disikapi bahwa tidak hanya menyangkut permasalahan fisik, tetapi juga akan menyangkut semua aspek kehidupan manusia tersebut. Gangguan yang berhubungan dengan trauma secara diagnosis memang sudah disebutkan begitu banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari gangguan stres pasca trauma sampai gangguan mental organik yang bisa berkaitan dengan trauma bencana tersebut. Kebutuhan setelah bencana ini yang juga perlu kita pelajari, bahwa setelah bencana orang tidak membutuhkan suatu yang luar biasa, tetapi kembali ke kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah safety, rasa aman. Kemudian makanan, air, dan tempat berlindung. Itu yang menjadi kebutuhan dasar pertama yang harus terpenuhi. Dan kita belajar dari bencana gempa di Jogja, bagaimana kita salah dalam merespon, bahwa kita justru menghadirkan hiburan pertama di tengah masyarakat belum semuanya mendapatkan tempat untuk berlindung. Nah, ini yang perlu juga tidak kita ulangi ke depannya. Jadi safety, rasa aman, makanan, air, dan tempat berlindung itu yang perlu diamankan terlebih dahulu. Sehingga kita melihat di bencana tsunami Jepang tahun 2011, bagaimana pemerintah Jepang yang pertama mereka siapkan adalah tempat shelter lengkap dengan kebutuhan air, listrik, dan sebagainya. Intervensi segera tentu harus dilakukan. Jangan membiarkan semakin lama mereka dalam ketidakpastian, semakin lama mereka dalam ketidaknyamanan, tentu akan membuat kondisi yang memperparah dalam recovery-nya. Jadi kenyamanan dan rasa aman itu perlu segera dilakukan, perlindungan dari ancaman lebih lanjut, karena misalnya pada gempa, mungkin akan ada gempa susulan, nah ini perlu disiapkan, jangan sampai para korban tetap merasa ada ancaman. Perawatan fisik segera, perilaku yang berorientasi pada tujuan, membantu reuni dengan orang yang mereka kasihi, keluarga terdekat, berbagi pengalaman, tetapi tidak dipaksa, karena banyak sebelumnya meminta mereka untuk menceritakan kembali di tengah untuk diri mereka sendiri mencerna apa yang baru saja terjadi, sangat sulit, tapi kita justru meminta mereka untuk berbagi. Nah, ini tidak dipaksa, kalau memang memungkinkan itu juga sebuah rilis. Kemudian menghubungkan penyintas dengan sumber dukungan tentunya, sehingga mereka tidak merasa sendiri, tidak merasa beban yang luar biasa yang harus mereka hadapi. Memfasilitasi adanya rasa kepastian. Tadi pemberitaan sebisa mungkin pemberitaan yang positif, hindari terjadinya hoax, tapi sekarang dengan sosial media tentu ini menjadi suatu yang sulit untuk dicegah. Berita normal saja menjadi suatu yang ekstrim, apalagi di tengah bencana. Ini yang juga kita perlu perhatikan. Mengidentifikasi mereka yang membutuhkan bantuan lebih lanjut tentunya. Nah, respon budaya ini akan menjadi hal yang prinsipal, penting, karena kita memahami setiap masyarakat memiliki keunikan budaya tersendiri. Budaya kolektif dibandingkan dengan budaya individual, misalnya. Negara Barat dengan negara kita yang mengedepankan kekeluargaan, tentu cara kita berespon akan sangat berbeda. Jadi kita ingin melakukan
pada orang lain seperti apa yang kita ingin lakukan pada diri kita, tetapi belum tentu sistem itu memberikan. Bahkan ada istilah no one size fit all. Nah, kemudian juga satu ukuran yang tidak cukup untuk semua pendekatan itu perlu menjadi perhatian kita semua. Sehingga tidak serta-merta kemudian kalau di satu daerah dengan diberikan sup ayam mereka merasa nyaman, di daerah lain akan nyaman dengan sup ayam tersebut. Nah, ini yang perlu kita pelajari ketika memasuki sebuah daerah bencana, secara budaya apa yang menjadikan nyaman masyarakat tersebut. Dan terakhir tentu ada proses adaptasi. Kita harus membuat upaya yang kita lakukan itu menjadi sensitif buat budaya setempat. Boleh menggunakan konsep dari apa yang sudah dilakukan di negara barat misalnya, yang memiliki evidence base, tetapi tetap kita harus melakukan upaya adaptasi utamanya yang berbasis budaya. Sehingga kompetensi budaya ini menjadi penting untuk kita sebagai klinisi, baik sebagai dokter umum, sebagai psikiater, karena budaya merupakan pola-pola terintegrasi dari perilaku manusia yang ada di kelompok sosial tersebut. Dan kompetensi ini tentu akan menjadikan kapasitas kita sebagai dokter umum maupun psikiater maupun tenaga medis lainnya yang akan berkecimpung dalam membantu mereka yang menghadapi bencana memiliki sensitivitas dalam kebutuhan yang dibutuhkan oleh komunitas tersebut. Sehingga tindakan kita, perilaku kita, sikap serta kebijakan yang kita buat akan bisa efektif dalam situasi lintas budaya tersebut. Nah, secara biologi ternyata ini bisa dijelaskan bahwa budaya itu merupakan sebuah komponen yang akan mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi diri kita, dan juga mempengaruhi otak kita, dan pada akhirnya mempengaruhi gen yang ada dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa mengabaikan budaya ini karena kita sendiri adalah bagian dari budaya tersebut. Reaksi yang perlu kita perhatikan ketika mengimplementasikan konsep budaya ini adalah bahwa kalau kita sangat berbeda memberikan sebuah penanganan dalam masyarakat tersebut, akan ada pemikiran dari masyarakat tersebut bahwa kita melakukan upaya genosida, bukan membantu. Ada upaya yang kita lakukan mereka anggap sebagai upaya ingin menghancurkan budaya mereka. Contohnya, budaya kita tidak biasa atau disiplin untuk berbaris menerima bantuan. Nah, sementara di Jepang, negara maju itu sudah menjadi sebuah budaya mereka untuk berbaris ketika diberikan bantuan. Nah, kalau kita paksakan tanpa ada edukasi sebelumnya, tanpa ada kita melakukan pendekatan, maka mereka akan menganggap apa yang kita lakukan itu mengancam keselamatan mereka, bahkan dianggap ingin menghancurkan komunitas mereka sendiri. Waktunya saya. Jadi resiliensi itu sangat penting karena ini menjadi prioritas untuk program pemulihan bencana semuanya, sehingga keefektifannya sangat diperlukan dalam membantu mereka yang mengalami bencana. Nah, hal yang perlu dikembangkan bagaimana memahami nilai lokal sampai bekerja dengan otoritas lokal dan masyarakat dalam memberikan pelatihan dan bimbingan. Nah, tentunya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Presiden kita, DNA kita adalah seni dan budaya. Tentunya sistem layanan kesehatan kita, sistem tanggap bencana, serta sistem kesehatan masyarakat kita haruslah mengadopsi juga budaya setempat. Pesan yang ingin kami sampaikan bahwa bencana pada individu dan masyarakat bisa luas dan bisa berdampak jangka panjang. Tidak semua berdampak buruk, kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Respon kesehatan mental terhadap bencana sangat penting, namun tetap harus berbasis bukti. Jangan mengabaikan pelajaran dari masa lalu, peran penasehat kesehatan mental adalah penting. Dan juga penyedia layanan harus peka terhadap cara yang bervariasi secara budaya. Akhirnya kita hanya bisa berupaya, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, Tuhan yang menentukan. Jadi sebaik apapun upaya kita, kembali lagi kita berserah dan berdoa. Terima kasih.